Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, di segmen terakhir ini kami masih memberi kesempatan kepada pemirsa silakan menelepon ya, juga mengirim pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Insya Allah kami akan membaca, kami menunggu ya. Assalamualaikum Bapak Hashim. Itu sahabat kita yang selalu. Assalamualaikum Ibu Hajah Hamidah. Assalamualaikum Bapak Iskandar di Ulekari dan lain-lain ya. Juga salam kami kepada orang tua kami, Tengku Ishak Kasim yang sedang sakit di rumah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kesehatan kepada guru kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan lagi menambah apa yang perlu ditambah. Ya, mungkin ini sekarang Aceh dan Cina gitu Ustaz. Iya. Kita tahu juga Aceh ini komunitasnya juga dari Cina. Iya. Nah, ada bahkan suatu sinonim dari kita sini ma'ruf dalam sejarah-sejarah bahwa Aceh ini asal katanya dari juga Tiongkok. Ejaan lama tuh Arab, T Tiongkok, J itu dikatakan juga apa? Ya kan? Eropa, Hindia. Jadi campuran bangsa ini. Campuran bangsa-bangsa. Kita tahu bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa besar yang notabene bangsa-bangsa besar biasanya dia bepergian. Nah, bepergian lah makanya ini makanya juga bangsa Aceh. Ini sedikit juga apa dari sejarah. Diaspora. Kita nggak bilang ini benar atau tidak. Ya. Tapi begitulah besarnya pengaruh juga Cina di Aceh. Iya. Nah, dan di Jakarta sendiri kalau kita lihat saat itu memang penduduknya itu yang 40% memang aslinya memang orang Cina, Arab dan Cina. Nah, sebagian baru penduduk kita ini di sini Melayu, Jawa gitu. Nah, sehingga bahasa-bahasa Jakarta, bahasa orang Jakarta asli ini terpengaruh sekali dengan bahasa-bahasa Cina. Iya. Ya, kita bilang goceng, gohe apa itu kan? Nah, gope bahasa yang lain ini. Iya. Dan memang sudah ma'ruf kali. Jadi, kenapa dengan Cina? Afwan Ustaz, mungkin sedikit ilustrasi kita dengan bukan saya ini dengan kasus kita Ahok itu. Iya, iya. Nah, Ahok yang sekarang ini dan juga sudah balik ke lagi sebagai Pertamina, Komisi Pertamina. Nah, ketika Ahok dulu ribut-ribut. Iya. Saya bilang, wah, kenapa ada apa dengan Ahok? Kalau masalah dia mengatakan itu dia nggak ngerti. Kesalahan dia adalah dia tidak ngerti mengatakan apa yang dia tidak tahu. Dan ini kesalahan jamak lagi kita lakukan sekarang ini. Banyak juga dari kita yang mengilmuwan kita. Karena mungkin dia tahu semua, tapi dia mengatakan apa yang nggak tahu. Maka kesalahan fatal. Nah, ketika juga Ahok. Tapi dari sisi ini, Ahok dia adalah orang yang mampu. Sebentar kalau ya. Ahok beriman, Ustaz, mungkin jangankan Jakarta, Indonesia bisa kita kasih sama dia, Ustaz. Kenapa? Bikin Cina. Ya, baik. Sebentar. Siap, Ustaz. Mohon kalau ditelepon ke nomor tertera di layar kaca. Tapi kali ini silakan mau apa? Ya, tentang apa? Begini Ustaz, Iya. kalau kita kata itu nggak pernah masuk, itu cuma bunyi aja tuh, tapi nggak pernah ada yang terima. Oh, ya. Betul kita dibilang itu ada di naik ataupun sahih tentang masalah negeri Cina itu. Ya. Kita banyak pakai di istilah-istilah Cina di atas kita lihat. Dengan cawan. Misalnya contohnya camca. Camca. Ya, baik. Ya. Camca. Disingkat ya. Itu kan bahasa Cina. Ya. Coba Bapak telepon kembali ke nomor TV. Insya Allah sudah dibuka sekarang. Coba telepon kembali. Ini susah sedikit, tidak bisa memancar ke seluruh Aceh ini. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gata Saudara Lun ya, Kak Pegah kan. Belum mati. Ya, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Iya. Tujuan beliau membenarkan apa yang Ustaz ceritakan di Mekah, di mana-mana. Nanti mati.
Jadi hana masalah. Jadi yang jelas betul seperti Bapak bilang itu ya. Cina itu luar biasa. Kita pergi haji, baju-baju mereka, musala mereka, semua malah mobil-mobil bus besar yang kita naik juga made in Cina, luar biasa memang. Jadi di segi itu kita perlu kejar. Kita ketinggalan, kita kejar kebaikan-kebaikan itu. Tetapi yang tidak boleh kita tiru adalah hal-hal yang buruk dari Cina. Yang positif wajib kita tiru supaya kita juga maju seperti mereka. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi kita katakan sekarang kenapa dengan Cina? Yang kita mau sekarang adalah ada hidayah di Cina. Itu intinya. Itu. Jadi apapun ini kita ada hidayah di Cina. Nah kita tahu juga ini agama Islam sendiri adalah untuk seluruh alam. Nah di Cina juga banyak orang Islam. Atau di Uyghur banyak orang Islam. Dan banyak juga orang-orang yang sebelumnya gitu. Hari ini banyak beberapa kawan saya juga dai hebat. Mereka adalah seperti Felix Su. Mereka dari Chinese, ya. Ada pendeta-pendeta dari Cina juga masuk Islam. Nah, jadi yang kita mau adalah Ustaz bukan ini ekonominya. Hari ini orang katakan kok apa Cina investasi sekian-sekian. Pinter Cina nih setelah dia investasi dia ingin menguasai negara itu, ingin menguasai beli tanah di sini. So why not? Dia mampu. Boleh saya investasi terus, siapa pun kita kasih. Kenapa rupanya? Tetapi kita yang sekarang ini Ustaz, kita punya iman ini, iman kita ekspor ke dia, kita kasih ke dia sekarang ini. Kita usaha banyak. Kalau dia usaha atas bisnis ke kita, mereka usaha atas ekonomi ke kita, Ustaz. Ya silakan. Apapun pemerintahan mereka yang mau, silakan. Nah itu memang udah kemampuan mereka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala adil juga. Hari ini mari kita usaha iman kepada mereka. Nah, dia ekspor kita barang-barang semua ini, itu Z barang-barang kita konsumsi bahkan seperti rokok tadi, Ustaz. Nah semua ini itu budaya-budaya. Nah hari ini juga kita mau ekspor kepada mereka iman kita Ustaz. Maka ini kita pulkan iman kita nih. Jangan kita lagi masalah yang kecil-kecil. Ya kan? Mari kita benar-benar kita seperti sahabat. Sehingga bisa menarik hidayah untuk mereka sahabat. Ekspor kita hidayah sama mereka. Sehingga Cina dari sekarang ini bertambah banyak penduduk yang berimannya. Dan imannya sahih. Mereka jadi pusat kebangkitan Islam. Kenapa tidak, Ustaz? Ya, bagus sekali. Nah, yang Mekah nanti mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga enggak. Katakanlah ini sekarang Republik Arab, Mekah ini sekarang ini. Kalau mau Cina hari ini masuk Islam banyak-banyak mungkin juga makin ribut orang yang haji. Ya. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz. Jadi semua ada skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diminta ini sekarang ini bagaimana bisa berusaha, Ustaz. Ya, berusaha atas iman. perlu dakwah terus-menerus ya. Jadi Allah SWT telah memerintahkan kepada kita menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW. Kita akan membawa Islam ini kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa ya. Karena memang Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi sekalian alam, bagi setiap bangsa itu Rasulullah itu diutus. Jadi Rasulullah itu nabi internasional. Ya. Nabi setiap bangsa. Lintas waktu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka basyira wa nadhira. Jadi kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi orang Cina itu nabinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Jepang nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bangsa sah beragama Islam. Kalau mereka masuk Islam, mereka beriman dengan Islam, semua mereka masuk surga. Kan begitu ya? Ya. Tetapi misalnya, maaf nih, ada orang Indonesia yang beragama Kristen sekarang, atau beragama Yahudi. Ini rahasia nih. Ya. Mereka rugi di hari akhirat karena jadi penghuni neraka. Ya. Karena yang masuk surga adalah orang-orang Islam. Ya. Betul nggak? Ya, jadi memang nggak. Ketika kita cerita Cina, kita cerita Yahudi, ini seolah kita kan sudah bersegmen, Ustaz.
Ya kan? Ya. Ulama ini padahal itu nggak masalah. Dikatakan dia Cina karena dia mungkin di sana jauh, putih-putih gitu kan. Katakan dia ini. Nah, intinya bagaimana ini semua seperti itu katakan di Indonesia Yahudi. Di Aceh juga banyak orang Yahudi, Ustaz. Ya, Keturunan Yahudi banyak. Banyak. Bahkan mereka ada jadi ulama sekarang ini. Ya, baik pemirsa JTV yang terhormat. Sayang sekali waktu telah meninggalkan kita. Hanya sampai di sini. Terima kasih kepada Ustadz Abu Abdurrahman. Terima kasih kepada pemirsa semuanya. Insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.